Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Patricia dengan nomor 4002062 dengan mata kuliah Manajemen Digitalisasi dan Perpustakaan. Nah, di sini saya akan mereview tentang buku perpustakaan digital yang mengikut penerimaan inovasi teknologi. Perpustakaan digital. Identitas buku ini adalah penulisnya Retno Sayekti Mardianto dan penata letak itu Samsidar Hasibuan dan perancang sampul Aulia Grafika. Diterbitkan oleh Perdana Publishing. Daftar isi pada buku ini adalah yang pertama itu bab 1 tentang teknologi informasi perpustakaan. Di dalamnya terdapat 4 poin. Yang pertama, otomasi perpustakaan. Yang kedua, manfaat sistem otomasi perpustakaan. Yang ketiga, tujuan dan fungsi otomasi perpustakaan. Yang keempat, komponen otomasi perpustakaan. Bab 2 itu membahas tentang perpustakaan digital atau digital library. Yang pertama ada konsep digital library, yang kedua ruang lingkup digital library, yang ketiga manfaat perpustakaan digital, yang keempat membangun perpustakaan digital, dan yang terakhir itu digital library di perpustakaan perguruan tinggi. Bab 3 itu difusi inovasi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua unsur-unsur difusi inovasi, yang ketiga difusi inovasi dalam pendidikan, yang keempat jejaring inovasi, dan yang kelima itu kolaborasi inovasi. Yang keenam proses pengambilan keputusan dalam inovasi. Dan yang terakhir itu karakteristik inovasi dan tingkat penerimaan. Dan yang keempat itu ada teknologi acceptance model atau TAM. Yang pertama itu ada konsep teknologi acceptance model. Dan yang kedua model dan TAM. Yang ketiga itu ada TAM dalam digital library. Yang pertama kita akan membahas mengenai bab 1 dulu. Itu ada teknologi informasi perpustakaan. Poin pertamanya itu otomasi perpustakaan, di mana pengertian sistem otomasi ini ditekankan pada beberapa penekanan, yakni penekanan pada prosedur dan penekanan pada komponen. Penekanan pada prosedur ini mengartikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari berbagai prosedur yang saling berhubungan untuk suatu sasaran dengan metode tertentu. Sedangkan dalam penekanan komponen, sistem ini diartikan sebagai sebuah kumpulan dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai beberapa tujuan. Bahwa otomasi perpustakaan ini diartikan sebagai proses yang dilakukan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang mana setiap kegiatan dalam perpustakaan sudah terintegrasi guna memudahkan dan memperlancar berbagai kegiatan atau pekerjaan setiap pengguna perpustakaan dalam pelayanan perpustakaan. Sebuah sistem otomasi perpustakaan ini memiliki beberapa cakupan dan beberapa aspek bidang kerja dalam perpustakaan. Cakupan yang terorganisir dalam sistem otomasi pada perpustakaan ini diantaranya itu ada pengadaan, pengatolongan, sirkulasi atau pengawasan informasi, yang keempat itu pengawasan serial, yang kelima pengelolaan keanggotaan, yang keenam ada katalog online, dan yang terakhir itu ada statistik. Yang poin yang kedua itu tentang manfaat sistem otomasi perpustakaan. Menurut Sophia yang dikutip oleh Miyarso, bahwa penggunaan sistem otomasi dengan menggunakan teknologi komputer di perpustakaan ini memiliki beberapa manfaat yang besar karena dapat yang pertama itu mempermudah dan mempercepat pelaksanaannya kegiatan dan mubalik informasi dalam penelusuran informasi. Yang kedua, memperlancar kegiatan pengadaan dan pengolahan berbagai jenis dari bahan pustaka yang akan disediakan oleh perpustakaan. Yang ketiga itu terjalinnya komunikasi antar perpustakaan yang satu dengan yang lainnya, hingga menciptakan sebuah kerjasama antar perpustakaan. Dan yang terakhir itu ada monitoring pengelolaan data administrasi yang terkoordinir oleh perpustakaan. Dan yang ketiga ada tujuan dan fungsi otomasi perpustakaan. Menurut pendapat Cochrane yang dikutip dalam AJI, mengenai beberapa tujuan otomasi perpustakaan adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu adanya integrasi antara satu kegiatan dengan berbagai kegiatan perpustakaan. Dan yang kedua, terjalinnya kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan secara luas. Yang ketiga, menghilangkan kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan, seperti duplikat dokumen atau buku. Yang keempat itu ada meningkatkan kualitas jasa perpustakaan. Yang kelima, membuka kesempatan yang luas dalam mempromosikan dan memasarkan jasa perpustakaan. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi kegiatan dalam perpustakaan. Dan yang poin yang keempat itu komponen otomasi perpustakaan. Dapat kita ketahui dalam sebuah sistem otomasi perpustakaan ini itu terdapat beberapa komponen yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung serta terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu adanya penggunaan perpustakaan atau user. Sama seperti username, saat kita ingin melakukan peminjaman itu kita membutuhkan biodata. Dan yang kedua itu ada tersedianya perangkat keras. Lanjut, kita akan membahas tentang bab 2. Itu adalah perpustakaan digital atau digital library. Yang pertama, konsep digital library. Istilah perpustakaan digital atau digital library pertama sekali ini muncul pada bulan Juli tahun 1945 ketika Vannevar Bush merasa akses informasi yang terpublikasi manual yang terpublikasi terhambat dengan metode model cetak manual. Idenya ini dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul As We May Think. Kata digital ini sendiri itu merujuk pada dua digit pada komputer, yaitu angka 1 dan 0, yang disebut dengan binary, yang merupakan data yang dimanipulasi dan disimpan dalam komputer. Johnson dan Magusin pada tahun 2025 dengan kata digital ini berkonotasi penggunaan komputer sebagai alat dalam mengakses informasi. Istilah perpustakaan digital ini sendiri mempunyai makna yang sangat luas. Berbagai interpretasi tentang perpustakaan digital ini melahirkan berbagai definisi yang beragam tergantung bagaimana seseorang itu memandang tentang perpustakaan digital. Dalam sebuah tugas mata kuliah digital baru ini, mahasiswa itu mengumpulkan setidaknya ada 64 definisi perpustakaan digital yang berbeda dan tidak konsisten satu sama lain. Poin yang kedua itu ruang lingkup digital library. Membuat informasi digital disebarluaskan melalui jejaring berbasis teknologi atau network dan menggunakan perangkat elektronik dalam mengakses informasi. Dari aspek konten digital, koleksi digital ini dapat membangun dengan dua cara utama, yaitu membeli koleksi digital berupa electronic book atau electronic journal. Itu sama dengan kita membeli buku ke dalam perpustakaan tersebut. Dalam bentuk bukunya itu berupa buku fisik yang dapat kita rasa dan dapat kita lihat bentuknya itu. Dan yang kedua itu ada melakukan digitalisasi koleksi cetak yang ada dalam bentuk digital menggunakan perangkat pemindai, misalnya scanner. Itu kita bisa membeli buku melalui tinggal di-scan aja dan pembelian buku secara online. Terus cara yang pertama biasanya digunakan oleh perpustakaan dalam pengembang koleksi berupa buku dan jurnal elektronik. Sedangkan cara yang kedua itu biasanya dilakukan perpustakaan dalam mengembangkan koleksi abu-abu atau grey literatur. Dan yang ketiga itu manfaat teknologi digital. Yang pertama menghemat ruang. Nah, pengelolaan koleksi informasi digital ini tidak membutuhkan ruangan fisik atau gedung. Yang kedua itu ada akses ganda, di mana koleksi informasi digital ini dapat digunakan lebih dari satu orang secara bersamaan tanpa mengurangi nilai atau kondisi informasi tersebut. Yang ketiga itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, di mana akses terhadap informasi digital ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, informasi digital ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Terus yang keempat itu ada koleksi dapat membentuk multimedia, di mana informasi digital ini tidak hanya berupa teks, tetapi melainkan juga dapat membentuk audio maupun video.
Dan yang terakhir itu biayanya lebih murah karena akses informasi yang tidak membutuhkan biaya karena kita bisa kami aksesnya melalui handphone atau melalui laptop itu melalui situs web. Nah, terus membangun perpustakaan digital. Pada hakikatnya itu perpustakaan digital ini bukan hanya persoalan perangkat mesin dan perangkat lunak, tetapi juga persoalan manusia yang menggunakan perpustakaan digital itu sendiri. Aspek manusia ini merupakan unsur yang jauh lebih penting daripada mesin dan perangkat lunak. Oleh karena itu, pada saat membangun perpustakaan digital, hal yang seharusnya mendapatkan pertimbangan utama adalah aspek norma, kebiasaan, bahasa, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Dalam membangun perpustakaan digital ini penting dilakukan net assessment terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data terkait kebutuhan pengguna akan perpustakaan digital. Hal ini dilakukan agar perpustakaan digital yang akan dibangun nantinya memiliki kebutuhan penggunanya. Terus poin yang kelima itu ada digital library di perpustakaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini merupakan agen perubahan. Sementara itu, faktor pendorong perubahan yang paling dominan adalah informasi. Informasi melahirkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan akan menghasilkan inovasi baru. Begitu seterusnya. Siklus pengembangan ilmu pengetahuan ini menjadi lebih pesat dewasa ini dibandingkan dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Terus apa yang menyebabkan perubahan keadaan ini? Jawabannya itu adalah perkembangan teknologi informasi. Karena kan sarana teknologi informasi ini, internet khususnya itu telah membuat peralihan dan pengolahan informasi hingga reproduksi ilmu pengetahuan baru dapat dikendalikan dan dipastikan kapan dan di mana akan terjadi. Terus kita lanjut tentang pembahasan yang kebab 3, itu ada difusi inovasi. Pengertian difusi inovasi ini sendiri itu adalah kegiatan mengembangkan inovasi. Nah, tujuan dasar kegiatan dari difusi inovasi ini adalah agar inovasi itu dapat diadopsi dan dimanfaatkan. Sejumlah faktor yang berinteraksi dengan inovasi ini ada faktor besar di antara itu adalah inovasi itu sendiri. Nah, bagaimana informasi tentang sebuah inovasi itu diperlukan? Itu ada waktu yang kondisi inovasi tersebut diperkenalkan. Dan inovasi ini dimaknai sebagai sebuah ide atau gagasan dalam praktik baru atau juga objek yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu hal yang baru bagi seseorang. Diskusi ini dimaknai sebagai sebuah proses yang mengkomunikasikan ide yang telah dikemas dalam inovasi melalui jalan komunikasi yang dipilih dalam waktu yang telah disepakkan kepada satu bagian atau seluruh masyarakat. Yang kedua itu ada unsur-unsur difusi inovasi. Yang pertama itu ada inovasi. Itu unsur difusi ini adalah inovasi itu sendiri. Karena kan hal yang baru ini bila nilainya adalah dapat memberikan kesempatan yang lebih luas. Itu dikomunikasikan melalui saluran tertentu. Buktinya itu adalah perlu kecemasan atau saluran yang baik. Jadi saluran menyampaikan ide-ide baru tadi harus berjalan dengan proses yang melalui. Ada waktu. Itu adalah keberlanjutan dari waktu ke waktu. Karena kalau sampai pada akhir dari kegiatan ini, maka inovasi yang baik disampaikan dengan cara yang baik. Ada itu 8 jenis penelitian difusi sebagai mana dituliskan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada penelitian terhadap kegiatan inovasi. Kedua, tingkat adopsi yang terjadi selama ini. Yang ketiga itu adalah inovasi yang telah kita bahas sebelumnya. Yang keempat itu ada ketokohan atau pemimpin. Kelima, jaringan adopsi. Dan keenam, tingkatan adopsi dan strata. Ya, akhir itu ada penggunaan media komunikasi dan kontribusi dari ini. Poin yang ketiga itu difusi inovasi dalam pendidikan.
Dengan teknologi MOOC, dari pelajaran disajikan secara terbuka oleh para pakar di bidangnya masing-masing yang dapat diakses oleh siswa atau mahasiswa atau siapa saja yang berminat terhadap materi tertentu. Salah satu dari inovasi pendidikan ini adalah holografi, mana siswa dapat mempelajari berbagai mata pelajaran, baik fisika, kimia, maupun biologi melalui gambaran yang dapat dibuat animasi, sehingga akan membuat siswa lebih mudah memahami. Dengan perkembangan teknologi dan munculnya berbagai inovasi bank ini dalam dunia pendidikan, perubahan besar terjadi dalam cara bagaimana guru mengajar dan siswa belajar. Dan yang materi yang keempat itu ada kolaborasi inovasi. Inovasi yang pada awalnya ini muncul secara internal dalam sebuah organisasi. Berubah menjadi sebuah platform di mana sebuah organisasi ini, di mana sebuah organisasi atau lembaga perusahaan ini membangun jaringan dan berkolaborasi dengan lembaga atau perusahaan lainnya. Digitalisasi ini telah menciptakan inovasi yang disrupsi atau innovation disruption, di mana sebuah lembaga tak bisa lagi bekerja sendirian jika ingin sukses dan maju. Dan yang terakhir itu ada jejaring inovasi. Pada hakikatnya inti dari proses difusi adalah meniru atau mengikuti orang yang telah terlebih dahulu mengadopsi inovasi. Oleh karena itu, orang yang mengadopsi inovasi pertama sekali memainkan peran yang sangat penting dan menentukan bagaimana informasi tentang inovasi tersebut dikomunikasikan. Poin yang keenam adalah proses pengambilan keputusan dalam inovasi. Dalam proses pengambilan keputusan ini, demikian orang akan melalui 5 tahapan. Itu proses pengenalan informasi, rujukan, keputusan, implementasi, dan tahap konfirmasi. Inovasi ini itu adalah sebuah pilihan untuk diterima atau ditolak. Dan yang terakhir itu ada karakteristik inovasi dan tingkat penerimaan. Ada proses pengambilan keputusan yang terjadi sebelum seseorang memutuskan mengadopsi atau menerima tingkat penerimaan inovasi seseorang ini ditentukan oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Jadi kita akan bahas tentang materi yang terakhir itu tentang teknologi asesmen STEM. Yang pertama itu konsep teknologi acceptance model. STEM itu sendiri adalah model teori sistem informasi tentang bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi. Karena model ini tuh menunjukkan bahwa ketika pengguna akan dihadapkan pada teknologi baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan mereka akan menggunakannya. STEM itu sendiri diperkenalkan pada pertama kali oleh Davis pada tahun 1989. STEM ini menawarkan suatu penjelasan yang kuat dan sederhana untuk menerima teknologi dan perilaku para penggunanya. Teknologi asesmen model ini merupakan model yang dirancang untuk memprediksi penerimaan aplikasi komputer dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya. Itu menurut Widyarini pada tahun 2005. Tujuan utama TEM ini adalah untuk membuat dasar penelusuran faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap secara personal, dan tujuan penggunaan teknologi. Yang kedua itu ada model dalam TEM. Ada 5 model variabel awal dalam mengkode dengan menggunakan model TEM sebagai kodifikasi. Yang pertama itu ada penggunaan yang dipersepsikan. Kedua ada kemudahan penggunaan yang dipersepsikan. Yang ketiga sikap terhadap perilaku atau sikap menggunakan teknologi itu attitude. Bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar. Memanfaatkan teknologi itu dengan sebaiknya mungkin. Dan keempat itu ada minat perilaku. Dan terakhir ada perilaku atau penggunaan teknologi sesungguhnya. Yang poin yang ketiga itu TAM dalam digital library.
Menurut Tong dan kawan-kawan pada tahun 2004 meneliti tentang penerimaan penggunaan perpustakaan terhadap sistem aplikasi PD di Hong Kong. Menurutnya itu ada 9 faktor yang menjadikan penggunaan menerima sistem aplikasi PD. Pernyataan utama yang dikemukakan itu adalah bahwa penggunaan penerimaan suatu sistem aplikasi ini berdasarkan pada persepsinya bahwa sistem tersebut dapat digunakan, yaitu kebermanfaatan dan kemudahan penggunaannya. Bermanfaatan memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan penggunaan. Seorang akan keinginan jadi kesimpulan ini adalah tadi kalau penyediaan katalog online atau tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas jasa perpustakaan. Itu perpustakaan digital ini sendiri adalah sistem angka benar atau menyimpan data dan tidak dibatasi oleh uang dan waktu. Keberhasilan adopsi teknologi ini dipelajari melalui di aplikasi, yaitu proses mengkomunikasikan ide baru agar diterima oleh anggota komunitas. Ini sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap 5 karakteristik inovasi, seperti manfaat relatif dan kesesuaian, yang kemudian disederhanakan dalam model teknologi yang asisten model atau TEM. TEM itu sendiri memprediksi nilai penggunaan teknologi berdasarkan keyakinan penggunaan terhadap penggunaan yang dan kemudian penggunaan yang dilakukan dari sistem tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Hanya salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.